YouTube-nya Otofam TV sama Angel. Nah, di video kali ini Angel bakalan nge-review Mini Cooper 126S Turbo tahun 2014. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip video sampai habis ya. Heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. You'll be my pleasure. I got nothing to be scared of. Oke, ini dia mobilnya ya, Mini Cooper 126S tahun 2014. Untuk kuncinya pun dia udah beda sendiri ya, ciri khas banget, bentuknya bulat, terus di bagian tengahnya nih ada emblem mininya. Langsung aja kita mulai dari bagian depannya dulu. Untuk Mini Cooper 126S ini dia udah tipe inspektor lengkap ya. Kita lihat dari bagian lampunya, ini lampunya juga udah ciri khas banget dari Mini Cooper. Nih, lampunya tuh modelnya kayak oval gitu, ini oval, terus di bagian headlampnya dia pakai proyektor ya, proyektor headlamp, udah LED juga, tapi untuk lampu sein sama lampu fog lampnya dia belum LED. Kita lanjut lagi ke bagian tengahnya. Ini untuk grillnya, dia grillnya itu ini ya kayak bolong-bolong gitu di bagian tengahnya. Terus di bagian pinggirannya dia ada aksen niskrum, di bagian lampunya pun dia ada aksen niskrumnya gitu ya di pinggirannya. Untuk emblem ininya dia ada di bagian kap mesin sini. Nah, ini kalian bisa lihat nih emblem ininya. Terus untuk bagian bawahnya ini untuk problem di bagian bawah sini ya. Untuk road clearance mobil ini memang agak sedikit pendek ya, jadi kalian harus pelan-pelan juga kalau misalnya banyak geglokan. Bagian kap mesinnya ini kalian bisa lihat ya, untuk warnanya sih warna putih, tapi dia tuh ada tambahan stiker di bagian tengahnya, ada 2 stiker gitu. Untuk warnanya warna hitam ya. Untuk cc mobil ini sendiri tuh dia di 1600 cc, untuk tenaganya di 191 horsepower. Sudah turbo juga. Terus kita lanjut ke bagian sampingnya. There is always love. I know the answers in my heart. So Next ke bagian sampingnya. Tadi kan kalian udah lihat ya untuk tampilan depan. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Untuk Mini Cooper namanya juga mini ya, jadi mobilnya emang nggak terlalu besar, dari samping pun nggak besar. Untuk yang 1.6S ini dia itu cuma 2 pintu ya, 3 pintu kalau sama bagasi. Jadi dia kiri kanan ini cuma 2 pintu, tapi untuk penumpang sebenarnya bisa 4 orang. Tapi kalau mobil kayak gini sih yang gue saranin cuma sendiri atau berdua aja ya, karena kalau bawa penumpang ini penumpang belakangnya udah nggak masuk banget kakinya. Nah, sebelum kita bahas-bahas ke belakang, kita bahas dulu dari bagian bannya. Nah, ini untuk bannya dia pakai ukuran 205/45, untuk ringnya di ring 17 ya. Untuk velgnya ini dia pakai black dove gitu tuh warnanya. Bagian tengahnya ini ada emblem mininya. Terus ke bagian samping dia ada stiker benderanya gitu ya. Nih kalian bisa lihat nih. Tapi untuk stiker bendera itu dia warnanya abu-abu campur hitam. Di bagian kirinya ini untuk lampu sen samping sama ada emblem S-nya. Ini dia aksennya niskrum gitu, tapi untuk emblem S-nya dia warnanya merah. Lanjut lagi ke bagian belakang. Untuk spionnya sama ya, dia tuh ada stikeran Englandnya gini nih, tapi warnanya bukan merah, tapi warnanya abu-abu, putih sama hitam. Untuk spionnya sendiri dia udah retract, udah elektrik. Terus bagian pintunya dia tuh pakai aksen niskrum, modelnya model tarik. Untuk buka pintunya harus dipencet dulu nih, bagian dalamnya sini dipencet, nah baru dia bisa kebuka. Udah
frameless juga ya untuk kacanya. Jadi kalau misalnya kalian tutup, dia otomatis naik sendiri. Untuk tangki bensin dia ada di bagian kiri, dan mobil Mini Cooper ini emang simple banget tapi tetap terlihat unik dan keren banget. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Do not fall apart, and I find it hard to let go. The memories keep me together. Oke, kita next ke bagian belakangnya nih ya. Untuk bagian belakangnya, Mini Cooper ini tuh dia kayak rada cembung gitu ya bagian belakangnya. Di bagian atas ini ada spoilernya. Untuk spoiler dia warnanya hitam. Ada high mode stop lampnya juga, wiper belakang juga lengkap. Terus di bagian bawahnya ini dia tuh ada tarikan niskrum ya. Sebenarnya tarikan niskrumnya tuh dia ada dari bagian samping juga ada sih sebenarnya. Jadi dia nyambung gitu ke belakang. Terus di bagian tengah ini ada emblem mininya. Terus di bagian kiri ini ada stikernya lagi ya, tapi untuk yang bagian belakang nih warnanya merah sama biru nih. Di bagian tengah ini ada diskrumnya sedikit di bagian handle pintu bagasi. Untuk bagian kanan ini emblemnya emblem Cooper S ya. Terus kita lanjut untuk stop lamp-nya sendiri, dia tuh udah LED ya di bagian belakang. Untuk sein-nya pun dia udah LED juga. Di bagian bawah itu ada lampu reflektornya, dan untuk knalpotnya dia ada 2 di bagian tengah sini. Tuh, kalian bisa lihat. Untuk Cooper ini sendiri dia tuh nggak ada kamera mundur ya, jadi dia cuma pakai sensor belakang aja. Untuk sensornya ada di bagian bawah tuh, ada 4 titik sensor. Di bagian sini kalian lihat kan tuh yang bulat-bulat, nah itu dia. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya ya. Untuk bagasi buka biasa aja, karena ini nggak elektrik ya pintunya. Untuk bagasinya, karena mobilnya kecil, jadi bagasinya juga pasti mungil ya. Tapi ini cukup banget buat naruh tas atau koper kecil, ini masih masuk ya. Terus di bagian kanan ini ada P3K, kunci dongkrak, terus biasanya kunci roda di bagian bawah sini nih. Untuk ban serep dia udah nggak ada ya. Untuk nutupnya pun manual, di bagian atas ini untuk trinya segitiganya ya ada di bagian atas ini. Kita tutup, kalau tutup manual ya. No pressure, and I find it hard to say no to the ones who want something better. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian interiornya nih ya. Untuk joknya dulu yang pertama, joknya udah pakai black leather seat ya, jadi joknya udah kulit. Terus untuk pengaturannya dia belum elektrik, jadi slidingnya ada di bagian bawah sini. Nah, untuk pengaturan maju mundur senderannya tuh dia ada di bagian kiri ya. Jadi kalau misalnya bagian driver dia di bagian kiri, kalau misalnya di penumpang kanan dia ada di sebelah kanan. Ini untuk maju mundurnya, tinggal dipencet aja sih, kayak gitu. Untuk headrestnya pun dia bentuknya unik ya, bentuknya kayak bulat gitu. Next ke bagian door trim ya. Untuk door trim ini udah soft touch ya, udah full soft touch. Di bagian bawahnya ini ada aksen black glossy gitu. Terus bagian bawahnya dia ada perpaduan warna merah, jadi warnanya nggak mati ya, hitam doang. Di bagian bawah ini ada door pocket kecil, ada pengaturan untuk spion ya, spionnya dari track udah elektrik, kalian tinggal atur aja di bagian dalam sini. Untuk handle pintunya dia juga bentuknya bulat ya, pakai aksen niskrum gitu. Terus bagian bawah ini ada speaker. Untuk speakernya sendiri dia pakai audionya Harman Kardon, jadi kalian nggak perlu ragu untuk kualitas audio dari Mini Cooper ini. Di bagian kanan ini untuk kisi AC-nya, dia kisi AC-nya bentuknya juga bulat ya. Jadi ciri khas Mini Cooper sudah bulat-bulat gitu. Dia bisa muter juga 360 derajat. Di bagian kanan ini ada tombol untuk start stop engine. Untuk buka kap mesin dia ada di bagian kiri ya. Jadi di bagian situ tuh untuk tuasnya. Tapi kalau buat buka tangki bensin dia tinggal dibuka aja, jadi nggak perlu pakai tuas ya. Next kita lanjut ke bagian setirnya. Oke, kita next ke bagian setirnya ya. Untuk setirnya sendiri ini udah dilapisin kulit. Terus untuk bagian kirinya ini untuk pengaturan head unitnya ya, jadi untuk volumenya dari sini. Terus kalau bagian kanan ini untuk cruise controlnya, ada pedal shiftnya juga nih di bagian belakang. Untuk pengaturan setirnya sendiri dia ada di bagian samping kiri ya, dia tuh belum elektrik, tapi untuk pengaturannya udah tilt dan teleskopik. Bagian kiri ini untuk pengaturan lampunya, dan bagian kanan ini untuk pengaturan dari wipernya. Unitnya sendiri ini dia tuh bentuknya bulat gitu ya, kalian bisa lihat nih. Dan di sini tuh dia untuk kecepatannya ada di bagian pinggir sini. Jadi kalau kalian ngegas, nah ini baru dia naik ya. Untuk bensinnya pun dia ada di bagian bawah sini, sama kalau ada indikator sama ada notifikasi kalau ada peringatan gitu dia munculnya di bagian tengah sini.
Untuk layarnya pun dia belum touchscreen ya. Jadi ini untuk pengaturannya tuh ada di bagian bawah sini, yang bulat ini. Ini untuk putar-putar sama dipencet. Ini untuk menu home sama volumenya dia ada di bagian tengah sini nih. Udah bisa Bluetooth dan lain-lain ya, cukup lengkap juga sih. Untuk pengaturan AC-nya dia ada di bagian bawah. Untuk AC udah auto. Ini untuk bagian kiri, ini untuk fan-nya. Kanan untuk temperatur dan ini untuk posisi AC-nya ya. Di bagian bawah, nah ini untuk pengaturan dari lampunya. Terus untuk lock unlock pintunya nih dia ada di bagian tengah sini. Untuk kiri kanannya ini untuk kacanya ya. Untuk kaca dua-duanya udah auto. Terus kalau kalian mau pakai aux atau USB, kalian bisa colok di bagian bawah sini. Di bagian tengah ini ada pemantik ya. Ini untuk kalian yang ngerokok. Di bagian kiri juga disediain asbak. Kalau bagian kanan ini ada cup holdernya. Ini ada stability control sama ini untuk ininya nih, driving mode sport. Bagian tengah ini untuk persnelingnya pun dia bentuknya bulat gitu ya di bagian tengahnya. Untuk transmisi automatic, untuk rem tangan dia tapi belum elektrik ya, jadi masih manual di sini. Di bagian tengah ini ada armrest tengahnya, ada soft touch juga. Terus kalau kalian buka ini ada penyimpanan kecil gitu sih, mungil banget, bisa dinaikin ataupun diturunin. Ini bisa jadi cup holder juga nih di bagian bawah sih. Untuk bagian atasnya ini ada sun visor. Untuk sun visor dia bentuknya oval gitu ya. Dia udah lengkap kaca sama lampu di bagian kanan sama kirinya. Untuk spion dalam juga dia bentuknya oval gitu. Nah ini untuk bagian atas nih untuk ini ya lampunya nih. Untuk lampu baca tuh. Kalian bisa lihat kan. Bisa nyalain tapi lampunya tuh dia kuning ya. Jadi belum LED gitu di dalamnya. Untuk dashboardnya pun dia udah soft touch ya. Di bagian tengah nih dia ada aksen black glossy-nya, tapi di bagian bawah sini dia warnanya merah. Untuk laci yang di bagian dalam ini kalian bukanya dari tombol yang ini nih. Tombol yang oval ini tinggal dipencet aja. Nah, ini bisa kebuka. Terus kita next ke bagian belakangnya nih ya. Cuman Angel nggak akan duduk di belakang karena di belakang itu sempit banget. Jadi kita coba lihat dulu aja. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Cuma Angel nggak akan duduk di belakang karena kalian lihat dari legroomnya aja ini udah mentok banget ya. Nggak tahu kakinya harus ditaruh di mana. Mungkin kalau duduk sendiri di belakang kakinya selonjoran bisa ya. Kalau dilihat dari kursinya ini bisa duduk berdua di belakang. Tapi kalau ngelihat dari situasinya ini kayaknya nggak mungkin untuk orang dewasa ya. Kalau anak kecil mungkin masih bisa duduk di belakang. Jadi kalau kalian orang dewasa mungkin yang di bagian belakang ini cuma buat naruh tas ya. Di bagian belakang ini kalian lihat di bagian kanannya ada speakernya juga. Cukup simple sih kalian di bagian belakang. Untuk AC juga dia cuma ada di bagian depan aja. Kalau bagian atas nih dia ada lampu bacanya juga ya. Untuk bagian belakang tetap lengkap. Untuk seat belt dan lain-lainnya dia tetap lengkap. Will you be my pleasure? Oke, jadi gimana guys? Kalian kan udah ngeliat nih ya untuk eksterior interior dari Mini Cooper 1.6 S 2014 ini. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya ini sekitar 19 juta. Untuk OTR-nya sendiri ini masih di angka 400 lebih ya. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net atau bisa juga langsung hubungi nomor Angel di 08138786.800. Buat yang pengen cari-cari Cooper lain, kita juga ada stok yang cabriolet ada, yang 1500 cc pun ada. Kalian bisa langsung juga cek di Instagram Angel di @angel_autofam. Yang terakhir, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye! I know the answers in my find it hard to let go. Memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, the ones who never say never. Will you be my pleasure?